Akan ada kuliah dari rektor hari ini. Kita wajib mengikutinya. Aku tidak peduli meskipun itu wajib. Hidupku jadi neraka sekarang. Dan kalian sibuk memikirkan pesta. Tolong, jangan ganggu aku sekarang dan pergilah. Kalian semua ini egois. Pergilah sekarang. Aku sama sekali tidak mengerti. Harus bagaimana sekarang? Dengarkan aku baik-baik, Ibu. Meskipun gadis itu menarik kembali tuntutannya karena ancaman Ibu, aku akan tetap mendukungnya. Aku akan selalu mendukungnya dalam pertarungan ini. Aku tidak akan mendukung anakku. Apa kau tahu? Dia bisa mendapatkan hukuman 7 bahkan sampai 10 tahun. Mukta? 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 Mukta, tunggu. Lepaskan aku. Mau apa kau? Dengar. Jangan dekati aku. Tidak, kau salah mengerti maksudku. Mukta. Aku mau mengatakan, aku minta maaf padamu. Aku sudah melakukan kesalahan. Tidak, itu sebuah kesalahan yang sangat besar. Jadi tolong maafkan aku. Dengar, mulai sekarang, kau tidak akan menghadapi masalah lagi dariku. Aku berjanji padamu. Terima kasih, Ufi. Mulai sekarang aku tidak akan ada masalah lagi. Tapi bagaimana dengan masa lalu? Haruskah aku lupakan? Haruskah aku melupakan penderitaan, rasa sakit, dan penghinaan itu? Apa kau bisa mengerti betapa sakitnya kejadian itu bagi seorang gadis yang harus mengalaminya? Lupakan masalahmu, tapi bahkan nenekmu tidak mengerti. Dia datang untuk menutup mulutku. Dengar, aku minta maaf untuk semua kesalahanku, termasuk kesalahan nenekku. Tapi aku mohon Mukta, tolong maafkan aku. Tolong maafkan aku. Yufi, kau tidak sedang menyesali kesalahan-kesalahanmu. Kau meminta maaf padaku karena kau merasa takut. Kau hanya ketakutan akan dihukum. Kau takut harus menghabiskan hidupmu di penjara. Aku tidak akan pernah bisa memaafkanmu. Aku mohon. Aku mohon cobalah untuk mengerti, Mukta. Hidupku akan hancur nanti, Mukta. Lalu bagaimana dengan hidupku? Pengacaramu akan mengajukan pertanyaan yang kotor padaku di pengadilan. Dan aku harus menjawabnya. Dunia pun akan mempertanyakan karakterku nanti. Yufi, aku tidak akan pernah bisa memaafkanmu. Tidak akan. Kalau sekarang aku memaafkanmu, maka seluruh gadis di dunia ini akan mengutukku. Kau pasti akan dihukum untuk dosa-dosamu. Ya ampun, Nyonya. Luar biasa. Kau menginap semalam di hotel ini dan kau bisa mengerti. Aku senang sekali. Ternyata kau bisa setuju. Tetsing, kalau aku bisa berikan apa yang sedang kau inginkan, apa yang akan kau berikan pada aku sebagai balasannya? Kakak nikmati halwanya. Halwa? Ini makanan yang luar biasa. Kakak. Ini Damini. Ada apa, Kakak? Apa karena itu adalah masakanku? Dalam rangka apa kau membuat halwa? Karena berhasil menyingkirkan ibu mertuamu? Tidak, Kak. Anggota keluarga tertua terusir dari rumah.
Dan kau membuat masakan yang lezat, bahkan membicarakan soal makanan lezat. Divya, saat ibu sendiri tidak sedih berpisah dengan kita, lalu kenapa kita harus menangisinya? Itulah yang ingin ku ketahui. Kenapa tidak ada seorang pun yang bersedih? Kenapa? Bahkan denganmu, kau tidak sedih sama sekali. Aku akui memang dia membuat kesalahan. Tapi dia telah dihukum untuk kesalahannya itu. Dia telah diusir keluar dari rumah. Tapi dia pergi kemana dan bagaimana keadaannya saat ini? Kita justru merayakannya di sini. Kita merasa senang karena telah berhasil menyingkirkannya. Sepertinya ini keinginan lama yang menjadi kenyataan. Divya, apa maksudmu? Tuan, aku bisa mengerti kesedihan Nyonya. Dia merasa kehilangan ibunya. Kalau begitu, dia seharusnya bersikap seperti ibu yang benar. Divya, apa yang kita sudah minta darinya? Hanya permohonan maaf. Dia tidak mau. Kenapa dia membuat keretakan antara Ica dan putrinya? Di dalam hidup ini, apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Ica dan putrinya memang sudah bermasalah. Lalu apa salahnya ibu dalam hal itu? Apa ibu menyuruh Ica agar tidak memberitahu Miti tentang nama ayahnya? Kenapa kau merasa seakan hanya ada satu orang saja yang benar di sini? Kenapa semua orang jadi bersikap seperti itu padanya? Baik itu ibu maupun Tapasya. Kenapa semua orang hanya melihat kesalahan ibu? Kenapa tidak ada yang melihat kesalahannya Ica? Kesalahan sudah dilakukan. Ica sudah melakukan sebuah kesalahan besar. Kesalahannya adalah dia memilih jalan kebenaran. Dengan dalih itu, bisakah dia berbuat semaunya? Apa kita tidak kehilangan segalanya karena Ica? Aku dan Divya telah memutuskan bahwa kau akan pergi ke sekolah asrama. Aku harus mengirim putriku ke sekolah asrama sewaktu dia masih kecil. Bukan kau. Sejak Ica datang ke rumah ini, saat itulah aku kehilangan Tapasya. Aku kehilangan dia. Tapi bagaimanapun, kesalahannya selalu padaku. Kepada putriku atau ibuku, bahkan mungkin nenekku. Selain itu tidak ada yang bersalah. Nyonya, bukankah sudah kukatakan, ini bukanlah salah siapa-siapa, tapi hanya salah Ica saja.
Karena dia masih memenuhi janjinya yang dia buat padaku waktu dia masih kecil. Dia selalu menempatkan keluarga ini dan kebahagiaan Tapasya di atas kebahagiaannya sendiri. Ini adalah kesalahan Ica. Aku katakan padamu, ini salahnya Ica. Karena dia menghancurkan dirinya demi kebahagiaan Tapasya. Dia bahkan sampai merusak dirinya sendiri, Nyonya. Itu adalah kesalahannya. Dan bahkan hari ini pun, dia menyayangi putrinya Tapasya seperti putrinya sendiri. Itulah kesalahannya, Nyonya. Dan yang paling bersalah untuk semua kejadian ini adalah aku. Persahabatanmu dengan Tapasya sangat berharga. Hanya orang beruntung yang bisa dapat teman seperti itu. Tetaplah membuatnya bahagia. Iya, Ibu. Aku janji. Aku dan keluargaku masih harus membayar pengorbananmu dan putrimu. Hanya dewa yang tahu sampai kapan itu. Aku tidak akan bisa menyingkirkan masa lalu. Tidak mungkin bagiku bisa menghilangkan beban dari masa lalu itu. Bahkan generasi sekarang pun harus merasakannya. Apakah Mukta harus membayar masa lalu selama hidupnya? Demi dewa, demi masa depan Mukta, hanya itukah yang sanggup kau berikan? Sebelumnya aku sempat berpikir bahwa kau adalah keluarga Bundera. Aku memang seorang Bundela, Nyonya. Nyonya, yang aku berikan padamu ini bukanlah harga. Ini seperti lambang dari kesepakatan. Tapi setidaknya, Nyonya, sentuhlah dulu. Uang adalah segalanya. Karena itu, di setiap langkah, kau akan membutuhkannya. Masih banyak ritual sampai tahap perkenalan. Aku berjanji padamu. Janjimu itu setiap menit selalu saja berubah. Demi dewa, bagaimana aku bisa percaya? Kau memang pebisnis yang hebat. Tidak masalah. Ambillah 20 lak lagi. 20 tahun. 20 tahun aku membesarkan Mukta. Apakah kau hanya mau membayar 1 lak setiap tahunnya? 50 lak. Aku sudah menjaga keluarga itu selama 50 tahun. Berapa yang mau kau bayarkan untukku? Dan ya, yang membuat Canda marah. Aku juga harus sembunyikan kebenaran dari dia. Jadi, tidak lama lagi aku akan menikah. 1 crore. Cukup. Sampai di sini saja kesepakatannya. Tetsing, aku ini bukan pengemis jalanan. Untuk uang itu, aku tidak akan menjual cucuku yang telah aku besarkan dengan kasih sayang dan cinta. Kau pengacara, pasti ada cara yang lain. Kejahatan sebesar itu tidak terjadi
Cucuku tidak melakukan hal seperti itu. Aku sudah dengar banyak tentang kemampuanmu. Tapi kau juga bilang bahwa tidak ada yang bisa dilakukan sekarang. Apa kau tahu? Dia bisa mendapat hukuman 7 sampai 10 tahun. 10 tahun yang paling penting dalam hidupnya. Coba kau bayangkan, mau dihabiskan dengan menjadi penjahat kriminal? Dan Yufi, Nenek akan melakukan sesuatu. Nenek pasti akan menyelamatkanku, kan? kau tidak perlu khawatir. Nenek di sini. Nenek akan melakukan semua cara. Nenek, aku tidak mau kembali ke penjara. Nenek, hidupku akan hancur di sana. Aku akan benar-benar hancur, Nek. Mungkin aku sudah melakukan kesalahan yang besar. Tapi tidak seorang pun yang tahu apa yang terjadi padaku. Mukta yang telah memancingku, Nek. Dia yang telah memancingku. Dia sudah sengaja memanfaatkanku demi untuk temannya, Nek. Dia menamparku di depan semua orang. Dan tiba-tiba saja, aku menjadi gila, Nenek. Karena itulah... Iya, aku memang melakukan kesalahan. Karena itulah aku juga sudah minta maaf. Tapi dia tidak mempedulikanku. Dia hanya akan membuatku ditangkap. Dia pasti akan membuatku di penjara. Nenek, pasti nenek akan melakukan sesuatu, kan? Katakan, nenek akan melakukannya. Iya kan, Nenek? Nenek, tolong lakukan sesuatu. Nenek pasti akan menyelamatkanku. Benar kan, Nenek? Tolong, Nek. Nenek akan berusaha, sayang. Tapi sepertinya tidak ada jalan keluar. Apapun yang bisa, sudah aku lakukan. Ibumu, dia adalah musuh terbesarmu. Selama kau belum dihukum, maka dia tidak akan tenang. Nenek, bicaralah padanya. Iya, bicaralah padanya demi aku. Kalau bukan dia yang menyelamatkanku, lalu siapa? Aku tidak punya siapa-siapa lagi, Nek. Tidak ada. Nenek akan menyelamatkanku, kan, Nek? Katakan, Nenek akan menyelamatkanku, kan? Yufi, sekali saja coba kau bicara dengan ayahmu. Dengan ayahmu, nak. Kalau dia melihat air matamu, maka hatinya akan mencair. Sejak Ica datang ke rumah ini, saat itulah aku kehilangan Tapasya. Tapi bagaimanapun, kesalahannya selalu padaku. Pada putriku, atau ibuku, bahkan mungkin nenekku. Selain itu tidak ada yang bersalah. Kita ibu dan anak sama-sama pandai dalam menyembunyikan kedukaan dan air mata kita masing-masing. Benarkah?
Jahat apapun seseorang, anak ibu pasti hanya melihat sisi baiknya saja. Mau bagaimana lagi? Aku seperti ini. Sekarang aku tidak bisa merubahnya di usia begini. Benarkah? Bahkan Bel itu pun juga setuju. Siapa kira-kira? Dewa pasti sudah mengirim orang lain lagi untuk menguji Muna. Dia tidak ada pekerjaan lain. Kakek duduk saja. Nenek biar aku saja. Nenek duduklah. Ibu? Ibu? Siapa? Ibu, apa kabar? Aku menyuruhmu pergi dengan hati yang berat. Tapi kemudian aku jadi sangat khawatir terhadapmu. Aku tidak tahu bagaimana kabarmu. Ibu! Ayo, masuklah. Ayo Mukta, taruh koper nenek di kamarnya ya. Mukta, aku mengatakan sesuatu padamu. Nenek, aku bisa patuh pada setiap perintah nenek. Kecuali dia. Baiklah, akan kulakukan sendiri. Biarkan saja, Divya. Kau adalah putriku. Aku bisa mengerti penderitaanmu. Tapi Divya, lebih dari yang kau kira dan kau inginkan. Sekarang ini tidak penting lagi bagiku untuk tahu apa yang diinginkan Mukta. Apa yang tidak pernah terjadi di rumah ini sampai hari ini terjadi karena Mukta. Tidak ada yang bisa kau lakukan ataupun Jogi. Ataupun Tapasya. Mukta sudah menjelaskan maksudnya. Aku bangga padanya. Karena dia membuatku sadar bahwa aku salah.
Dia sudah membuatku menyadari kesalahanku. Aku bisa datang ke rumah ini hanya jika Mukta mengizinkanku. Aku benar-benar tenggelam dalam keinginanku dan pergi hingga tidak melihat ke belakang. Dalam kebingunganku, aku menyewa kamar di hotel. Aku sama sekali tidak merasa menyesal sedikit pun. Aku makan dengan tenang, tinggal dengan nyaman. Tapi, aku bahkan tidak bisa tidur dengan nyenyak. Saat aku mencoba untuk tidur, suara Mukta akan membawaku kembali sadar dan seperti berkata, dia mengatakan begini, "Lihatlah wanita tua. Inilah wajahmu yang sebenarnya. Kau harus melihatnya." Dan saat keesokan harinya, aku merasa ada perubahan baru. Aku merasa entah aku tinggal di rumah ini atau tidak. Meskipun aku tinggal di tempat lain, aku akan tetap pergi dan memberitahu semua orang bahwa aku adalah musuh semua orang. Divya, biarkan saja kopernya di sini. Sekarang, apa yang akan kukatakan dan lakukan? Jangan hentikan aku lagi. Karena aku tidak pernah melakukan apa yang kulakukan sampai hari ini. Jogi, akulah yang bersalah. Apapun kedukaan yang ada dalam kehidupan Tapasya, akulah yang bersalah. Aku minta maaf padamu. Tapi aku adalah satu-satunya orang yang telah membuat hidup seseorang begitu menderita. Dari awal, aku adalah penyebab dari semua ini. Aku mohon maaf, Damini. Nenek, apa yang kau lakukan? Aku melakukan apa yang harusnya kulakukan sejak dulu saat aku memberikan gaun pernikahan padamu. Ini harusnya sudah dilakukan
saat aku mencoba menodai wajahmu yang polos. Kemari, aku akan mempersiapkanmu. Kau sahabatnya Tapasya, kan? Hah? Aku harusnya lakukan ini saat... Karena salahku, Tapasya tidak mengerti. Dan harus meninggalkanmu di dalam hutan. Dengar, Ica, sebelum mati, kalau aku tidak minta maaf padamu hari ini, maka aku tidak akan dapat tempat di neraka sekalipun. Tidak, Nenek. Kau tidak perlu minta maaf sama sekali. Kau adalah orang tua di rumah ini. Rumah ini adalah milikmu. Kau bisa tinggal di rumah ini tanpa perlu merasa ragu. Kau punya hak yang utuh. Kau tidak perlu untuk minta maaf sama sekali, Nenek. Tidak, Nak. Selama ini aku hanya mengutukmu saja dengan kejam. Tapi yang kau lakukan hari ini, kau menunjukkan jalan yang benar pada Mukta. Sampai hari ini, aku hanya memberikan jalan yang salah padanya. Cukup, Ibu. Devi, aku tidak bisa tinggal di sini lagi. Aku datang untuk pamit pada semuanya. Aku ingin kembali ke desaku. Tunggu, Nenek. Kau tidak akan kemana-mana. Kau akan tinggal di rumah ini juga. Ini adalah rumahmu juga. Kanha, bawa masuk koper Nenek sekarang, Nak. Ayo, Kanha. Ibu, pergilah ke kamarmu sekarang. Aku akan siapkan makan malammu. Nenek. Nenek, aku senang sekali. Karena Nenek telah menyadari kesalahan Nenek. Nenek juga sudah meminta maaf pada Ibu Ica. Tapi aku tidak tahu kenapa aku masih tidak percaya. Mukta, kau tidak bisa bicara seperti ini pada orang tua. Ini tidak sopan. Jika perkataanku tidak benar, maka aku minta maaf. Maafkan aku, Nek.
Ibu Ica sudah mengizinkannya untuk tinggal di sini. Berarti aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi entah kenapa aku tidak percaya pada Nenek Buyut. Bahwa Nenek Buyut mengatakan semua ini dengan tulus. Mukhtar. Livia. Sudah waktunya untuk keputusan rumah ini diambil oleh generasi baru. Keputusan rumah ini akan diambil oleh Mukhtar. Nenek Buyut, kau jauh lebih tua dariku dalam usia dan mengambil keputusan. Aku tidak bisa berpikir Nenek Buyut tidak akan tinggal di rumah ini. Tapi hari ini aku berjanji padamu. Mulai saat ini, kalau Nenek Buyut menyakiti siapapun dari anggota keluarga ini, aku tidak akan diam saja. Kalau Nenek tetap tinggal di sini karena kesalahan Nenek, maka aku yang akan pergi. Aku tidak pernah melakukan kesalahan seperti ini. Lagi pula, berapa lama lagi usiaku di dunia ini? Ayo ibu, kembalilah ke kamarmu. Ayo. Saat makan malam, dia tidak pernah di rumah. Dia tidak pernah mau bicara denganku. Ada apa denganmu sebenarnya? Tapi sekarang aku suka dengan penampilan barumu. Kita memang pasangan yang serasi. Saloni 25 tahun. Anita 22 tahun. Sima 24 tahun. Baiklah. Aku mengerti. Kau sedang mencari perempuan yang akan kau nikahi. Lebih muda, lebih cantik, lebih baik dariku. Bertahun-tahun aku berkorban untukmu. Dan sekarang, wanita lain yang akan mengambil keuntungannya. Sumpah demi dewa, kau sama sekali tidak mengenal siapa Canda. Aku ingin kau meminta maaf pada Ibu Ica. Hanya saat itulah kau bisa tetap tinggal di sini. Bagaimana aku mengatakan ini? Sejak awal aku memang bersalah. Nenek, apa yang kau lakukan?
Nenek buyut sudah minta maaf pada Ibu Ica. Tapi entah kenapa, aku masih tidak percaya. Aku juga sudah melihat dunia, Nyonya. Kau punya niat lain dalam pikiranmu. Benar kan? Kau jangan coba-coba ikut campur dalam urusanku, Tetsing. Jika aku menyayangi seseorang, aku akan rela mati untuknya. Tapi jika ada seseorang yang berani menghinaku, hanya dewa yang tahu akhirnya. Nyonya, jangan pernah berpikir kalau aku bisa dibeli. Ingat, yang kau inginkan akan kudapatkan. Dan sisanya terserah dewa. bagus sekali. Tapi bagaimana kau bisa membujuk gadis impianku untuk menikah denganku? Kau tidak perlu khawatir. Setiap anggota keluargaku semua terlalu emosional. Demi dewa, aku sangat tahu bagaimana cara mengendalikan emosi mereka. Ya. Putrimu telah berani menghinaku. Aku harus minta maaf pada anak kampung itu. Aku harus bertekuk lutut di hadapan putri pembantu itu. Tapasya cucuku, aku telah berkorban banyak untuk dirimu. Tapi sekarang aku harus minta maaf. Sebelumnya aku mengorbankan hidupku demi putrimu itu. Tapi tidak lagi. Sekarang aku hanya punya satu tujuan dalam hidupku, yaitu menghancurkan Muktah. Sebelum ini dia hanya melihat kasih sayangku. Tapi sekarang dia akan melihat kebencianku. Demi anak kampung itu, dia ingin menghukum diriku. Sekarang aku akan memberikan dia hukuman seumur hidup dengan Tetsing Bundela. Setiap hari dalam hidupnya akan seperti di neraka. Orang bilang aku ini jahat. Demi dewa, sekarang mereka akan tahu sejahat apa diriku. Rumah ini dan juga seluruh dunia akan menyaksikannya sendiri. Hanya dewa yang bisa menolong kalian. Gadis impian, gadis impian. Hah? Apa ini, canda sayang? Kenapa kau marah dengan foto-foto ini? Kau marah padaku kan? Jika kau marah padaku, silakan tampar aku dengan penuh cinta. Dramamu tidak akan berlanjut lagi, Tetsing. Foto-foto gadis di kamarmu membuat semuanya jelas. Kau sudah bosan denganku? Dan kau sekarang sedang mencari perempuan yang akan kau nikahi. Apa? Gadis-gadis itu setelah melihat kekayaanku, mengelilingiku seperti lebah yang mengelilingi madu. Aku tidak ada hubungannya dengan mereka. Oh iya? Jadi, seorang penjahat yang baru saja keluar dari penjara, lalu gadis-gadis itu sendiri yang mendatangimu? Begini, canda sayang. Masa lalu seorang pria tidak dipertimbangkan dalam pernikahan. Hanya ada masa depannya saja. Dan
Sekarang aku sudah menjadi Tetsing Bundela. Hah? Apa yang bisa aku lakukan? Dengarkan perkataanku ini baik-baik. Di penjaramu itu, setiap pekan, setiap bulan, selama 10 tahun, aku datang memberikan kabar tentang rumah ini padamu. Dalam setiap kejahatanmu, aku adalah rekanmu. Jangan lupakan itu. Aku sudah mengambil banyak resiko untuk ini, untuk hubungan ini. Jadi hanya karena itu, suatu hari nanti, kau akan menikahi aku. Kau mengerti? Jika aku mengkhianatimu, hukumannya lebih berat dari kematian. Canda sayang, hanya kau yang akan menjadi istriku. Hanya dirimu. Percayalah, canda sayang. Percayalah. Nenek Buyut? Nenek mau kemana? Aku sudah mulai bosan di sini tanpa nenek. Miti sayang, lebih baik kau menjauh dariku. Oh, mengapa nenek bilang seperti itu? Aku tidak ingin kalau ada yang bilang dengan kasih sayang palsu, aku sudah mencoba menjauhkanmu dari ibumu dan nenekmu. Siapa yang mengatakan itu? Nenek Buyut, aku tanya siapa yang mengatakan itu? Baiklah, sekarang aku sudah memutuskan. Nenek! Nenek! Miti. Nenek! Sayang, kau jangan membuatnya sedih dengan mengatakan sesuatu. Tapi Nenek Buyut... Ada apa? Ada apa, Miti? Kenapa kau teriak-teriak? Nenek, siapa yang bilang kepada Nenek Buyut kalau dia menjauhkan aku dari ibuku dan juga keluargaku? Nenek Buyut sangat menyayangi diriku. Mengapa dia dituduh seperti ini? Miti, tidak ada yang menuduhnya seperti ini. Lagi pula, kau belum dewasa. Kau belum bisa memahami semua orang dan semua masalah. Ibumu sudah memaafkannya. Sekarang dia bisa tinggal di sini. Ayo. Oh, jadi jika orang tidak meminta maaf kepadanya, mereka akan diusir dari rumah ini. Benar kan, Nenek? Miti, aku sudah menerima semua kesalahanku. Jangan bertengkar dengan Damini karena aku, Miti. Sebelum semua orang mempercayaiku lagi, lebih baik jika kau menjauhiku. Tidak ada yang ingin aku bahagia di sini. Miti? Damini, percayalah padaku. Aku tidak merencanakan apapun. Dia itu cucumu. Kaulah yang harus menjaganya. Aku akan menjauhi dirinya. Kau jangan khawatir. Ini ada yang aneh, Nek. Aku masih tidak percaya dengan perkataan Nenek Buyut. Aku yakin dia punya niat jahat di balik semua ini. Kau benar-benar cerdik, kan, ha? Lebih baik kau tidak percaya padaku. Lagi pula, aku tidak peduli kau percaya padaku atau tidak. Miti tidak ada artinya bagiku. Karena sekarang aku punya sudut pandang yang sempurna. Yang bisa menghancurkan seluruh rumah ini. Rencanaku bukan untuk Miti.
melainkan untuk Mukta. Ya Dewa, aku telah melakukan banyak kesalahan, tapi sekarang tidak lagi. Aku telah membawa penderitaan pada Ica sejak dia masih kecil. Tolong isi kehidupannya dengan kebahagiaan. Berapa lama lagi dia harus jauh dari keluarganya dan juga anak-anaknya? Maafkan aku, sayang. Aku masuk ke kamarmu tanpa minta izin. Entah kenapa, aku sangat ingin menyentuh hadiah-hadiah yang aku berikan padamu. Aku pergi dulu, sayang. Jagalah dirimu. Ingatlah nenek buyutmu ini yang akan selalu mematuhi perintahmu. Nenek. Apa yang nenek doakan kepada dewa tadi? Apa nenek sungguh ingin semua ini terjadi? Terima kasih kau mau bicara denganku. Kalau nenek benar-benar berubah, kami semua akan menyayangi nenek. Kau memang benar. Katakan, apa yang harus kulakukan untuk membuktikan itu? Apa kau ingin aku membantumu untuk bisa mendapatkan kembali hak Ica? Apakah saat itu kau baru akan percaya kalau aku benar-benar berubah? Nenek benar-benar ingin membantu Ibu Ica mendapatkan haknya? Bukankah itu yang kau inginkan? Sayang, ada satu cara agar keinginanmu itu bisa terjadi. Hanya ada satu cara, cucuku. Agar Ica berhak kembali masuk ke dalam keluarga Bundela. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita sudah melakukan segalanya. Tapi semuanya sia-sia saja. Semua usaha itu memang tidak berguna. Tapi rencanaku ini pasti akan membantumu menemukan jalan keluar yang terbaik. Biar dewa membantu kita. Apa Ibu Ica benar-benar bisa mendapatkan haknya kembali? Katakan, Nenek, bagaimana caranya? Jalan ini penuh dengan duri. Jalan ini sangat sulit. Apa yang harus aku lakukan? Kau harus pergi denganku ke tempat yang rahasia sore ini. Tapi kenapa nenek tidak memberitahu tempatnya? Karena kau hanya akan percaya saat melihatnya, bukan saat mendengarnya. Kau sudah mencoba semua jalan, Mukta. Gunvanti sama sekali tidak bergeming. Sayang, aku hanya punya satu kunci menuju ke rumah itu. Kau ingin melakukannya atau tidak, itu terserah padamu. Jika kau memang menyayangi Ica, lakukanlah ini. Nenek, aku akan melakukan apapun untuk Ibu Ica. Aku akan pergi kemanapun. Katakan saja, kemana aku harus pergi? Demi dewa, aku sangat sedih melihat ini. Kau lebih mementingkan anak kampung itu daripada aku. Baiklah, beberapa hari kebencian bisa menghancurkan bertahun-tahun kasih sayang. Bantu kami, Dewa. Tapi Nenek, kenapa tiba-tiba saja Nenek ingin membantu Ibu Ica?
Aku telah menyadari kesalahanku, sayang. Itulah sebabnya aku ingin membantu dirinya. Jika masalah ini hanya tentang kebahagiaan Ica, aku tidak akan melakukan apapun. Tapi kebahagiaanmu terkait kebahagiaannya. Kau ingin memberikan Ica haknya sebagai menantu keluarga Bundela, kan? Dengan ini, keraguan yang kau miliki tentang diriku akan sirna. Dan aku akan mendapatkan kesempatan untuk menebus semua kesalahanku di sini. Nenek katakan, apa yang harus aku lakukan? Aku harus pergi kemana? Jika aku mengkhianatimu, hukumannya lebih buruk dari kematian. Hanya kau yang akan menjadi istriku. Hanya dirimu saja. Percayalah, Canda sayang. Percayalah. Selama bertahun-tahun, diam-diam aku memakai gaun ini. Aku hanya punya satu impian, bahwa aku akan menjadi seorang pengantin lagi dan menguasai rumah ini. Tapi tidak akan kubiarkan orang lain menjadi pengantinmu. Mencuri, menipu, dan mengkhianati. Semua itu aku pelajari. Aku pelajari darimu. Apa kau pikir? Apakah yang namanya ibuku itu sudah menandatanganinya? Miti, berapa kali nenek bilang jangan bicara seperti itu? Oh iya, nenek lupa memberikan tanda tangannya. Nenek benar-benar Dewa Pengetahuan Saraswati telah memberkatinya. Nah, ayo kemari. Kau ingin menjadi apa saat kau besar? Mary Kom.
bisa memberikan apa yang seharusnya kita berikan kepada mereka. Nyonya, kami semua tahu kau telah melakukan segalanya untuk mengubah hidup anak-anak itu. Di sekolah kampungmu, di sekolah Satara, tidak ada yang membantu anak-anak lebih dari dirimu. Mungkin lewat Kalian berdua seperti anak kembar. Dia ini putriku, itu sebabnya. Aku yakin pikiran dan sifatnya pasti Gadis impian, gadis impian, gadis impian. Gadis impian, gadis impian. Kenapa kau bersin saat aku? Nama gadis itu? Mukta, ya kan? Kakek bilang akan memata-matainya, kan? Kakek akan membantuku. Ada apa ini? Berpakaian rapi seperti ini, memakai parfum entah mau apa? Aku sedang berusaha. Seizin. Kau tidak perlu terburu-buru.